قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan untuk dapat menunaikan sholat maghrib dengan berjamaah. Sholat berperintah Allah Subhanahu wa taala dan berjamaah adalah sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya bila tolong beritahu yang ini kita masuk semua sini, yang lima tadi ini ada semua masuk sini. Subhanahu wa taala sudah menjadi ketetapan sesungguhnya kebahagiaan, kesuksesan dan kejayaan manusia di dunia dan di akhirat hanya dalam amal agama yang sempurna. Agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun kita, orang kaya kita, orang miskin kita, jika ada amal agama sempurna maka akan bahagia. Ini sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Orang berpangkat kaki kita, tidak berpangkat kaki kita, pedagangkah kita, petanikah kita, orang kampungkah kita, orang desakah kita, jika amalkan agama sempurna akan bahagia. Hal ini telah ditegaskan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran diterangkan ada satu orang kaya raya yang bernama Qarun. Qarun kaya raya luar biasa. Begitu kayanya, kunci pintu gudangnya saja itu dibawa oleh 7 kereta, ya 7 kereta kuda. Itu tidak cukup. Begitu banyaknya gudangnya. Itu baru kunci pintu gudang bayarnya. Begitu banyaknya kunci. Satu kunci satu gudang. Makanya begitu banyaknya hartanya Bapak Qarun ini. Kalau hari ini ada orang menggali tanah lagi nyangkul, tiba-tiba ketemu emas sekilo, maka orang mengatakan harta apa? Harta karun. Orang Jawa karun, atau bahasa Arab pakai kof, korun. Begitu banyaknya ini harta yang dimiliki oleh korun. Tapi karena tidak taat pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah hinakan dia. Masya Allah. Ya. Kemudian ada satu orang yang begitu tinggi jabatannya, bahkan sampai raja, bahkan sampai mengaku dirinya Tuhan. Karena dia tidak taat pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah hinakan dia. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa itu agama sempurna? Apakah orang yang sudah rajin ke masjid ini menandakan bahwa dia sudah mengamalkan agama sempurna? Kata ulama, kita ibadah rajin ke masjid adalah salah satu bagian dari kesempurnaan
Kesempurnaan agama oleh ulama dibagi menjadi 5 bagian. Ada 5 bagian kesempurnaan agama. Yang pertama adalah imaniyah. Yang pertama apa? Imaniyah. Bagaimana kalau diri kita tertanam iman yang kuat? Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ya, seruan ini bukan disampaikan kepada manusia, tapi kepada orang yang beriman. Sudah beriman diminta bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah diminta bertakwa, diminta jangan asal-asalan takwa, tapi haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati tidak dalam berserah diri. Bagaimana imannya wujud dalam diri? Untuk mendapatkan iman, maka harus ada usaha atas iman. Pentingnya usaha atas iman sama dengan pentingnya iman itu sendiri. Jika Pak RT memerintahkan warganya, keluarga saya ya, dari kampung mana gitu ya dibunuh. Usaha bagaimana kita menjadi lumbung padi. Begitu Pak RT memerintahkan kampungnya menjadi lumbung padi, maka petani paham. Begitu ada perintah agar ada lumbung padi, maka sama dengan Pak RT memerintahkan agar kita menanam padi. Tidak usah diajari, sudah pasti petani paham. Agar kampungnya menjadi lumbung padi, maka petani akan menanam padi atau usaha atas. Demikian juga ketika Allah perintahkan kita untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, di saat yang sama kita juga diperintahkan untuk usaha atas iman. Karena iman tidak bisa datang sekonyong-konyong. Sebagaimana padi tidak bisa datang sekonyong-konyong. Padi akan ada ketika kita usahakan, ketika kita ada. Demikian juga dengan iman. Di satu sisi Allah perintahkan kita untuk punya iman, di saat yang sama Allah juga perintahkan usaha atas iman. Makanya kami 3 hari di sini dalam rangka usaha atas iman. Agar setelah pulang dari sini, dari masjid ini, dari musola ini, pulang ke kampung kami, 3 harinya kami selama di sini mewarnai perilaku kami selama 27 hari yang akan datang. Saudara biasanya pulang sini imannya naik Pak. Pulang-pulang apa-apa turun. Kalau nggak dicas lagi imannya, lobe, sholat berat, sodako berat, bersilaturahmi berat, beramal soleh berat. Itu tandanya imannya lobe. Makanya kami berusaha berikhtiar, nanti bulan depan dicas lagi 3 hari. Ketika iman kuat, maka kita akan mudah untuk melaksanakan ibadah. Jadi komponen kesempurnaan agama yang kedua adalah ibadah. Yang pertama imannya, yang kedua ibadah. Di dalamnya ada sholat. Ya. Jadi di dalamnya ada sholat. Sholat ini adalah perintah Allah. Dan bagaimana kita kerjakan sesuai dengan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kita bisa melaksanakan ibadah dengan kuat, dengan sungguh-sungguh dan istiqomah jika ada iman. Basicnya adalah iman. Dengan iman, kita akan mendorong untuk beribadah. Nah, komponen ketiga sempurna agama yang ketiga adalah muamalah. Yang ketiga apa? Muamalah.
muamalah ini adalah berdagang, berikhtiar, ada yang menjadi petani, pedagang, ya, pegawai kantor, menjadi guru, menjadi dosen, ya, berbagai macam profesi ini namanya muamalah. Bagaimana kita amalkan agama dalam muamalah kita, amalkan agama dalam perdagangan kita, amalkan agama dalam pertanian kita, amalkan agama dalam pemerintahan kita, amalkan agama dalam segala aktivitas usaha kita. Untuk bisa mengamalkan agama dalam usaha kita butuh iman. Nah, iman bisa mendorong ibadah, iman juga bisa mendorong dalam muamalah. Bagaimana wujudkan agama dalam muamalah? Seorang pedagang, bagaimana pedagang yang jujur? Ketika pedagang itu jujur, dia barang KW tidak menyebut ori, tidak mengurangi timbangan, maka sesungguhnya dia sedang melaksanakan agama. Nah, jadi agama itu tidak hanya dimaksud saja. Bagaimana bawa agama itu dalam perdagangan, amalkan agama dalam perdagangan. Harus jujur, tidak boleh bohong, tidak boleh mengurangi timbangan. Barang awet jangan disebut ori, barang expired jangan disebut barang baru. Delivery harus on time. Ketika diamalkan agama dalam perdagangan, maka dia mulia. Rasulullah bersabda, "At-tujjar shadqul amin ma'an nabiyyin syuhada shadiqin." Seorang pedagang yang jujur dan dipercaya, seorang pedagang yang amalkan agama dalam perdagangannya, kata Nabi, maka dia akan bersama dengan para nabi, syuhada dan shadiqin. Jadi untuk bisa bersama Nabi tidak hanya kiai saja, tidak hanya ulama saja, apapun profesinya. Ketika amalkan agama dalam profesinya masing-masing, ada seorang pemimpin yang adil, maka pemimpin yang adil menjadi salah satu golongan yang nanti di alam mahsyar akan mendapatkan naungan pada saat orang lain tidak mendapat naungan. Pada saat orang pemasak, pada saat orang terjadi bunuh, ada orang yang mendapatkan tempat yang mulia, mendapatkan naungan, mendapatkan privilege. Salah di antaranya pemimpin yang adil, seorang pemimpin yang menerapkan mengamalkan agama dengan kepemimpinannya. Seorang pimpinan perusahaan kepada karyawannya diamalkan agama dalam perusahaan. Dia tidak membayar upah buruhnya sebelum keringatnya kering. Ketika dia mengamalkan agama seperti ini, maka ketika dia membayar buruhnya sebelum keringatnya kering, maka sesungguhnya dia sedang mengamalkan agama. Hadirin sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini komponen ketiga. Jadi pertama adalah imaniyah, yang kedua adalah ibadah, yang ketiga muamalah. Ya, seorang karyawan bagi karyawan yang baik, dia harus komitmen, dia harus sesuai dengan target pekerjaannya, profesional. Makanya dia bermuamalah dengan baik. Dan inilah bagian daripada agama, bernilai ibadah. Yang keempat, bagian dari agama adalah muasyarah. Muasyarah itu hubungan antara seorang suami dengan istri, seorang istri dengan suami, seorang anak dengan orang tua. Ini muasyarah, hubungan baik dengan tetangga. Bahkan kata Rasul, tidak beriman dia, tidak sempurna iman seseorang jika dia tidak memuliakan tetangga. Jadi ketika seorang tetangga memuliakan tetangga yang lainnya, sesungguhnya dia sedang mengamalkan agama. Baik itu tetangga muslim maupun tetangga yang non-muslim. Mereka semua adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib untuk menyayangi. Jangan karena berbeda agama kemudian kita tidak akur, tidak gontok-gontok. Masya Allah. Ini agama memerintahkan seperti bermuasyarah, gotong royong kita ikut, ya, ada kerja bakti apa kita ikut, itulah muasyarah, hubungan antar lingkungan.
di lingkungan rumah, di RT RW, di lingkungan kantor antara anak buah dengan pimpinan. Ini adalah muasyarah, saling memuliakan, saling membantu, saling ikram. Ini muasyarah. Ini bagian daripada agama. Dan yang terakhir, yang kelima adalah akhlak. Yang pertama imannya, yang kedua ubudiyah atau ibadah, yang ketiga muamalah, yang keempat muasyarah, yang kelima akhlak. Ada orang beriman tapi ternyata akhlaknya tidak betul, ada yang salah. Iman yang benar akan menghasilkan ibadah yang benar, muamalah benar, muasyarah benar, dan akhlaknya pasti benar. Jika ada orang Islam, orang beriman, akhlaknya tidak benar, ada sesuatu yang salah. Ibaratnya pohon, akhlak adalah buahnya. Akhlak adalah apa? Buah. Pak Gunadi seumpama nanam pohon mangga. Tanam pohon mangga targetnya untuk mendapatkan buah mangga. Ternyata tidak berbuah mangga itu. Dahulu terjadi banyak masalah. Syariah sibuk ngaku dahulu. Lama-lama mending ditempatkan. Betul, saya tanam mangga karena pengen buah mangga. Atau nanam pohon mangga harum manis, kok jadinya harum asam. Tidak manis. Makanya ini ada yang salah. Saya pengennya harum manis, buat harum asam. Maka ada yang salah. Ahli pertanian biasanya paham. Kalau seumpama buahnya tidak sesuai diharapkan, yang diperiksa bukan daunnya, bukan rantingnya, bukan dahannya, yang diperiksa akar. Dalam kesempurnaan agama yang lima tadi, akar ibaratnya adalah iman. Ibadah ibaratnya pangkal, batang. Kemudian muamalah ibarat rantingnya, muasyarah ibarat daunnya, dan buah ibarat akhlak. Ketika ada akhlak yang tidak beres, tidak baik, pasti akarnya yang problem. Akar adalah iman. Saudara sekalian, pentingnya iman akan mempengaruhi ibadah kita, mempengaruhi muamalah kita, mempengaruhi muasyarah kita, dan mempengaruhi akhlak kita. Dan bagi orang kafir, orang muslim tidak akan melihat iman kita, tidak melihat ibadah kita. Mas Abdi nangis-nangis kalau malam hari tahajud, berapa rakaat, nomor orang nafsu tidak melihat itu. Yang dilihat adalah muamalahnya bagaimana, muasyarahnya bagaimana, akhlaknya bagaimana. Nah, ketika muamalahnya rusak, muasyarahnya rusak, akhlaknya rusak, orang tidak akan tertarik dengan itu. Tapi muamalahnya benar, muasyarahnya baik, akhlaknya bagus, maka tidak sedikit banyak orang non-muslim masuk Islam asbab melihat poin-poin tadi. Mereka tidak melihat ibadah kita, tidak melihat tahajud kita, tidak melihat nangis-nangis kita, tidak melihat. Bagaimana orang Islam tampilkan? Mengapa orang-orang non-muslim tidak tertarik dengan Islam? Karena banyak orang-orang Islam yang muamalahnya tidak jujur, malah ibarat orang Cina. Ya, ibarat orang-orang non-muslim dalam bermuamalah, dalam berbisnis. Mereka kalau tarik janjinya luar biasa, kirim barang sesuai dengan harga. Nah, akibatnya karena orang Islam tidak jujur, tidak amanah dalam muamalah, maka ngapain masuk Islam? Ya, hubungan baik juga kurang baik, akhlaknya tidak baik. Tetapi ketika muamalahnya bagus, muasyarahnya bagus, akhlaknya bagus, banyak orang masuk Islam asbab ini semua. Jadi sekalian apabila Allah SWT, maka tadi bagaimana ibadah terbaik, muamalah baik, muasyarah baik, terbaik adalah kuncinya di iman. Ya, maka itulah pentingnya kita usaha atas iman. Pentingnya iman
sama dengan usaha atas nama. Nah, kami harapkan di mohon RT ini dipikirkan bagaimana ada kunjungan balasannya, ya. Nanti baru nanti ya aja yang lain-lain bentuk jamaah berkunjung ke kami ke Masjid Al-Hidayah di Kelurahan Zaitun, ya. Demikian kami insyaallah pada Isya ini akan pamit mau kembali ke masjid kami karena besok kami sudah beraktivitas. Ada yang menjadi guru, ada yang bekerja di kantor, ada yang berdagang dan lain sebagainya. Dan selama kami di sini, masya Allah, kami banyak mengucapkan terima kasih. Alhamdulillah selama kami di sini dipinjemin kompor, ya oleh Pak Edi, dipinjemin gas, dikirimin, ada yang ngirim buah, ada yang ngirim gorengan, tadi dikirim PG, masya Allah, banyak sekali hari-hari. Bulan ini terima kasih banyak ini jamaahnya luar biasa, PRT warganya luar biasa. Kami dikirim beras juga PRT, masya Allah, ini baik-baik semua. Ya semoga kebaikan daripada warga di sini. Ada ngirim ayam juga PRT, masya Allah. Ini kami terima kasih banyak ya. Semoga kebaikan daripada warga ini Allah balas dengan balasan yang lebih banyak dan menjadi aspek keberkahan rezeki dan menjadi alhamdulillah. Tentunya selama kami di sini, namanya kami sudah belajar banyak kekurangan, banyak kehilafan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Karena kami sudah semua sedang belajar, akhlak kami jauh dari sempurna. Mohon dibukakan pintu maaf. Kami selama di sini, masya Allah, pakai kipas angin, pakai AC, pakai listrik, pakai air. Mohon juga diikhlaskan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala balas semua jamaah, semua donatur, dan semoga yang menjadi ahli hidayah. Yang mau diikhlaskan ini, Pak Gunadi, mohon sampaikan kepada semua jamaah, kami mengucapkan terima kasih atas segala fasilitas yang ada di musola ini yang kami pakai selama 3 hari. Jadi kalau nanti kajian di sini agak naik sedikit, mohon diikhlaskan ya, Pak Gunadi, waktu dari ini RT. Mohon dipasnya, mohon diboleh. Dan tadi waktu kami datang masih dalam keadaan bersih. Sebelum masuk tadi kami juga mencoba untuk menjawab dibagi 3 kelompok. Kelompok pertama di dalam, kelompok kedua di teras, kelompok kedua dari kamar mandi, tempat duduk. Kami sudah berusaha untuk terjawab dari kami sekali lagi atas semua perhatian, atas kebaikannya. Kami ucapkan terima kasih. Pengalaman yang indah selama 3 hari di sini. Kami akan ceritakan kepada teman-teman kami di pengurus DKM, keluarga juga pengurus DKM, saya juga pengurus RW. Kami akan ceritakan kebaikan daripada PRT dan warga di lingkungan ini. Dan nanti mohon selepas sholat pagi maghrib, kami mau ada sedikit ramah-ramah PRT. Teman-teman kami nyiapin sedikit makanan kecil untuk kita sama-sama beramah-ramah sekali kita mengenal. Mudah-mudahan pertemuan kita di musola yang 3 hari ini semoga membekas terus kita menjadi bersaudara, bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Satu golongan yang mendapat naungan di alam mahsyar nanti, ya, di antara 7 golongan salah satunya adalah orang-orang yang bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Tidak ada kepentingan yang lain, hanya bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Semoga nanti Allah pertemukan kita di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Demikian kami mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kita majlis. Subhanallah wa bihamdihi.